Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengaturan asupan makan zat gizi makro bagi ibu hamil. Nah, asupan makan ini tentunya sudah menjadi hal yang biasa di kehidupan sehari-hari, karena asupan makan dilakukan setiap hari dan setiap waktu. Lalu, asupan makan seperti apa yang perlu diatur? Nah, sebelum itu, apa itu gizi? Gizi adalah zat pada makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat beraktivitas setiap hari dengan baik, mulai dari hal-hal yang tidak kita sadari seperti aktivitas yang terjadi di dalam tubuh setiap hari. Misalnya, jantung memompa darah, lambung mencerna makanan, dan banyak lagi. Lalu, zat apa yang dimaksud? Nah, zat gizi dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Dari kata makro dan mikro saja, kita bisa tahu makro itu besar dan mikro itu kecil. Maka, zat gizi makro adalah zat gizi utama yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar dengan satuannya gram, yaitu ada karbohidrat, ada protein, dan lemak. Sedangkan, zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang lebih sedikit, namun tetap diperlukan tubuh agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Nah, di sini kita hanya akan membahas pengaturan asupan makan zat gizi makro. Fungsi zat gizi itu apa? Ada namanya triguna makanan, yaitu fungsi-fungsi makanan, karena tidak ada makanan yang hanya mengandung satu zat gizi. Misalnya, nasi. Nasi ini termasuk ke dalam makanan sumber karbohidrat, namun mengandung juga protein dan lemak. Hanya saja kadarnya lebih sedikit dibandingkan dengan karbohidrat. Lalu, terdapat 3 fungsi makanan. Yang pertama, ada zat pembangun, yaitu makanan sumber hewani dan nabati yang banyak mengandung protein, sehingga disebut protein hewani dan protein nabati. Zat pembangun berguna untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki jaringan tubuh. Zat pembangun ini dapat diibaratkan sebagai tanaman yang perlu dipupuk agar dapat tumbuh menjadi suatu pohon yang besar dan kokoh. Begitu juga dengan tubuh kita. Lalu yang kedua ada zat pengatur, yaitu berasal dari bahan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur ini berguna untuk mengatur kerja sistem-sistem yang ada di dalam tubuh. Zat pengatur bisa diibaratkan sebagai seorang polisi lalu lintas yang mengatur semua kendaraan yang lewat agar teratur dan tertib. Bila sampai tidak ada polisi lalu lintas, maka bisa jadi kendaraan akan salah jalur atau bisa saling bertabrakan dan menimbulkan kekacauan yang bila hal itu terjadi di tubuh kita, maka kita akan jatuh sakit. Lalu yang ketiga ada zat tenaga, yaitu bahan makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, roti, singkong, dan lain-lainnya. Nah, zat tenaga ini diibaratkan sebagai bensin yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk dapat berjalan. Zat tenaga ini berguna untuk menghasilkan energi agar tubuh dapat melakukan aktivitas. Jadi, mempunyai tenaga untuk melakukan ini dan itu. Memiliki tenaga untuk membersihkan rumah, untuk berolahraga, untuk memasak, dan yang lainnya. Lalu ada namanya gizi seimbang. Zat gizi tersebut tentunya harus seimbang, tidak ada yang kurang atau lebih. Karena bila kurang atau lebih pasti akan ada masalah yang terjadi. Nah, gizi seimbang ini adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Ada 10 pedoman gizi seimbang menurut Kemenkes RI atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok seperti beras, ubi, singkong, jagung, dan lainnya. Karena kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Misalnya, kalau kita makan nasi setiap hari, kita tidak akan mendapatkan manfaat dari jagung yang mungkin tidak terdapat dalam nasi. Begitu juga untuk bahan makanan lainnya. Lalu yang kedua adalah membatasi konsumsi pangan manis.
asin dan berlemak. Makanan manis itu seperti permen, coklat, gula, donat. Lalu makanan asin seperti makanan yang ditambah banyak garam, ikan asin, lalu ciki-cikian. Lalu ada makanan berlemak seperti makanan dengan santan atau gorengan. Nah, karena jika tidak dibatasi akan tinggi resiko terkena berbagai penyakit seperti diabetes, kolesterol, dan tekanan darah tinggi. Misalnya, untuk makanan gulai jeroan, tanpa santan untuk kuahnya saja jeroan sudah tinggi lemak, apalagi ditambah dengan kuah santannya. Lalu yang ketiga, aktivitas yang cukup. Pertahankan berat badan yang ideal. Untuk ibu hamil tetap perlu melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, renang, olahraga, senam. Nah, aktivitas fisik selain untuk mengatur berat badan, aktivitas juga berguna untuk mengatur keluhan fisik saat hamil, seperti pegal-pegal, otot yang kaku, bahkan dapat melancarkan persalinan. Kenapa aktivitas itu penting? Karena setiap pemasukan harus ada pengeluaran. Bila ada zat gizi yang masuk ke dalam tubuh, maka zat gizi itu harus digunakan dengan baik, yaitu beraktivitas. Misalnya, diibaratkan mengisi bensin untuk kendaraan. Bila bensin penuh dan kendaraan tidak dijalankan, maka pengisian selanjutnya bensin akan tumpah. Gitu. Lalu yang keempat, mengonsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi protein, seperti daging. Ada daging sapi, daging ayam, daging ikan, lalu telur, kacang-kacangan, dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu, lalu susu. Karena ada beberapa lauk pauk yang justru tinggi lemak, bukan protein, seperti daging ayam dengan kulit yang tebal, sosis, kuning telur, telur ikan, dan sebagainya. Lalu yang kelima, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Di sini ada 5 langkah mencuci tangan yang baik menurut Kemenkes RI, yaitu basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, gosokkan sabun ke telapak tangan, punggung, dan sela-sela jari. Lalu yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air yang mengalir. Dan yang terakhir adalah keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau juga bisa dikeringkan dengan diangin-angin. Selanjutnya, ada yang keenam, biasakan sarapan pagi dengan makanan yang lengkap. Terdapat makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah-buahan karena sarapan itu penting untuk memulai hari dan menjaga asupan makanan selanjutnya agar tidak berlebihan. Karena bila tidak sarapan pagi, itu akan lebih lapar pada siang hari dan makanan yang dimakan akan lebih banyak dibandingkan pada pagi hari itu sarapan. Lalu yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Nah, cukup di sini jumlahnya dan aman airnya, tidak berbau dan tidak berwarna. Berdasarkan anjuran Kemenkes, di sini ada takaran normal agar tidak kekurangan cairan. Kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau totalnya 2 liter. Nah, asupan makanan juga menyumbang asupan cairan. Jadi, selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh, yaitu sekitar 20%. Cairan dari makanan terutama diperoleh dari buah dan sayur, misalnya bayam dan semangka yang mengandung 90% air. Nah, asupan cairan itu dipenuhi kapan saja waktunya. Bisa dibagi menjadi 8 waktu, jadi 1 waktu 1 gelas, yaitu 1 saat bangun tidur, 2 saat sarapan pagi, 3 saat beraktivitas pagi hari, 4 saat makan siang, kelima saat aktivitas di siang hari, keenam aktivitas di sore hari, ketujuh saat makan malam, dan 8 sebelum tidur. Lalu, pedoman gizi seimbang yang ke-8.
yaitu banyak makan sayur dan buah. Seperti yang tadi dijelaskan, sayur dan buah itu merupakan zat pengatur yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Lalu yang ke-9, biasakan untuk membaca label pada kemasan pangan. Di sini ada cara membaca informasi nilai gizi di makanan kemasan, sehingga dapat menentukan pilihan asupan yang lebih baik, juga mengetahui takaran yang tepat untuk setiap produk yang akan dikonsumsi. Lalu yang ke-10, yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Karena ada banyak sekali zat gizi dari makanan yang tersedia di sekitar kita. Dan tentunya kita dapat mengatur asupan makanan tersebut, akan banyak sekali manfaat yang dirasakan. Tubuh menjadi lebih sehat, hidup pun lebih tenang, karena terhindar dari berbagai penyakit dan obat-obatan. Nah, bagaimana sih menjaga nutrisi ibu hamil dan untuk menyusui selanjutnya? Di sini ada yang paling bawah adalah makanan pokok, yaitu sebanyak 3-4 porsi dalam sehari. Lalu sayuran juga sama seperti makanan pokok, yaitu 3-4 porsi. Lalu buah-buahan 2-3 porsi dalam satu hari. Lalu lauk hewani serta nabati 2-3 porsi sehari. Dan tidak lupa untuk minum air putih 8 gelas sehari. Dan batasi juga garam, gula, serta minyak. Lalu untuk satu porsi makanan yang tepat itu seperti apa? Untuk makanan pokok, satu porsi itu mengandung 175 kalori. Kalori itu adalah energi dalam makanan yang dapat disesuaikan dengan energi yang dibakar oleh tubuh. Lalu ada 4 gram protein, 40 gram karbohidrat. Misalnya, ibu mengonsumsi nasi, satu porsinya itu sebanyak 200 gram, kurang lebih sebanyak yang ada di gambar B, sebanyak itu. Lalu, kalau untuk ibu pengen mengkonsumsi mie kering dan bihun yang direbus, satu porsi itu kurang lebih 100 gram, satu piring. Lalu, makanan pokok lainnya, misalnya ibu mau mengkonsumsi kentang, yaitu dengan berat sebanyak 200 gram atau 2 buah kentang dengan ukuran sedang. Lalu roti tawar atau gandum sebanyak 2 iris dengan berat 70 gram. Itu kalorinya semua sama. Lalu selanjutnya, untuk lauk hewani, tadi disarankan 2-3 porsi dalam satu hari. Satu porsi lauk hewani yang sedang, satu porsi lauk hewani yang rendah lemak mengandung sebanyak 50 kalori, 7 gram protein, dan 2 gram lemak. Contoh bahan makanannya itu ada daging ayam tanpa kulit sebesar yang gambar B. Misalnya satu potong dada ayam. Itu dengan berat 40 gram. Nah, di gambar ini hanya untuk gambar ya Bu ya, memperkirakan besar ayamnya segimana. Jadi lauk hewani ini dalam keadaan mentah untuk kandungan gizi tersebut. Lalu untuk ikan segar yang kecil beratnya 40 gram dalam satu kali makan. Lalu untuk udang segar, misalnya ada sebanyak 5 ekor dengan ukuran yang sedang dan beratnya 35 gram. Lalu ada lauk hewani yang lemaknya sedang, yaitu satu porsinya mengandung 75 kalori, proteinnya 7 gram dan lemaknya 5 gram. Contohnya, di sini ada bakso, yaitu satu porsinya 170 gram atau 10 biji sedang, ukuran yang sedang. Lalu ada daging sapi dengan berat 35 gram atau satu potong sedang. Lalu telur ayam, satu butir 55 gram dan telur puyuh 55 gram sebanyak 5 butir. Lalu untuk lauk nabati, dalam satu porsi itu mengandung 75 kalori, 5 gram protein, 3 gram lemak, dan 7 gram karbohidrat. Contohnya, satu porsi lauk nabati ada tempe. Tempe untuk 2 potong sedang atau 1 biji besar itu beratnya 50 gram. Lalu tahu dengan 1 biji besar itu beratnya 110 gram. Lalu ada kacang merah 20 gram atau 2 sendok makan. Lalu kacang tanah 15 gram atau 2 sendok makan. Lalu untuk sayuran B, jadi
sayuran itu ada macam-macam. Nah, sayuran B ini adalah sayuran yang biasa kita makan. Satu porsi sebanyak 100 gram, kandungannya itu sama. 25 kalori, 1 gram protein, dan 5 gram karbohidrat. Nah, sayurannya itu ada apa aja? Yang masuk ke dalam sayuran B, yaitu ada bayam, jagung muda, buncis, kangkung, kol, tauge dari kacang hijau, sawi, dan wortel. Lalu, untuk buah-buahan dengan 50 kalori dan 12 gram karbohidrat dalam satu porsi, yaitu contohnya ada jeruk manis 110 gram, satu buah besar, lalu ada pepaya 110 gram, satu potong besar, lalu kiwi 110 gram atau 1,5 buah, lalu ada mangga 90 gram atau 3/4 buah yang besar, lalu melon 190 gram, itu satu potong besar. Nah, penambahan zat gizi makro untuk ibu hamil berdasarkan AKG atau Angka Kecukupan Gizi tahun 2019 untuk ibu hamil trimester 1, energinya itu ditambah 18 kilokalori, lalu proteinnya ditambah 1 gram, lemaknya ditambah 2,3 gram, karbohidratnya ditambah 25 gram. Ibu bisa menambahkannya sesuai dengan makanan yang ibu inginkan dari bahan makanan yang tadi sudah dijelaskan. Di sini saya ada contohnya menu tambahan untuk ibu hamil trimester 1 yang kurang lebih jumlah zat gizinya sama. Misalnya di sini untuk selingan pagi, ibu bisa menambah makanan biskuit, yaitu satu buah besar atau 10 gram. Misalnya pada jam 10, lalu selingan sore itu bisa ibu tambah dengan mengkonsumsi jus alpukat. Dengan alpukatnya itu setengah buah besar atau 60 gram. Lalu ditambahkan dengan madu 1 sendok makan atau seberat 15 gram. Lalu untuk di trimester kedua, penambahannya berbeda. Energinya ditambah 300 kilokalori, proteinnya ditambah 10 gram, lemaknya ditambah 2,3 gram, dan karbohidratnya ditambah 40 gram. Nah, ini hampir setara dengan misalnya di pagi hari sebelum makan jam 7, ibu konsumsi telur rebus atau jam 6 konsumsi telur rebus. 1 butir 55 gram. Lalu untuk selingan sorenya, ibu bisa ngemil roti gandum, misalnya 2 iris atau 70 gram. Dikasih madu biar ada manisnya, 1 sendok makan, yaitu 15 gram. Lalu untuk di trimester ketiga, energi yang harus ditambahkan itu 300 kilokalori lagi, sama. Lalu protein 30 gram, lemak 2,3 gram, karbohidrat 40 gram. Nah, ini hampir setara dengan misalnya ibu pada pagi hari non-fat 1 gelas atau 200 gram. Terus untuk selingan sorenya, ibu konsumsi mangga 3/4 buah besar atau 90 gram. Lalu untuk malamnya, ibu minum lagi susu skim non-fat yang tanpa lemak 1 gelas, yaitu 200 gram. Nah, kenapa sih ada penambahan zat gizi untuk ibu yang sedang hamil? Karena janin ini bisa hidup dengan kandungan zat gizi yang ada di dalam tubuh ibu saja. Pertumbuhan janin itu benar-benar bergantung pada asupan yang ibu makan. Sehingga anak ibu akan terbentuk sesuai apa yang ibu konsumsi. Bila mengkonsumsi makanan yang kurang baik, maka bisa saja janin dalam keadaan yang kurang baik pula. Sebaliknya, saat ibu mengkonsumsi asupan makan dengan baik, maka janin akan tumbuh pula dengan baik dan sehat. Jadi, apa fungsinya penambahan zat gizi makro ini? Nah, untuk penambahan protein ini berfungsi untuk pertama, pembentukan sel-sel tubuh janin, lalu perkembangan jaringan janin agar sempurna saat waktunya dilahirkan ke dunia. Lalu yang ketiga, yaitu pembentukan plasenta. Plasenta ini sebagai tempat pemberian makanan dari tubuh ibu ke janin. Lalu penambahan lemak, yaitu berfungsi untuk pertama,
perkembangan janin dan pertumbuhan awal pasca kelahiran. Lalu yang kedua, perkembangan dan fungsi syaraf janin selama kehamilan. Lalu penambahan karbohidrat, yaitu berfungsi sebagai sumber energi berupa glukosa untuk sel-sel darah merah, otak, sistem syaraf pusat, plasenta, dan janin. Nah, apa sih kesimpulannya? Jadi, zat gizi ini sangat penting bagi tubuh kita, baik sebagai pertumbuhan, perkembangan, dan pengaturan segala macam sistem yang terjadi di dalam tubuh, hingga energi untuk membantu kita dapat terus aktif dan bergerak. Zat gizi itu perlu diatur agar seimbang, tidak berlebihan maupun kekurangan. Hal ini juga sangat berpengaruh bagi ibu yang sedang hamil, karena asupan yang kita makanlah yang akan membantu tumbuh kembang janin dalam kandungan. Mudahnya, bila ingin janin atau anak kita sehat, maka kita perlu makanan yang sehat pula, dengan pengaturan asupan yang telah kita pelajari tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini kita sama-sama belajar untuk diri kita sendiri dan mensyukuri apa yang sudah tersedia di sekitar kita. Bila ada pertanyaan, kita akan melakukan diskusi pada sesi tanya jawab nanti. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.